Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan korupsi terkait pagar laut di perairan Tangerang, Banten ke Kejaksaan Agung. Koordinator MAKI Boyamin Saiman datang ke gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan sambil membawa sejumlah bukti dokumen, antara lain akta jual beli yang diduga palsu. MAKI meyakini bukti yang dibawa berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan baik sertifikat SHM maupun HGB. Pihak yang dilaporkan mulai dari kepala desa hingga pejabat badan pertanahan yang ada di area sepanjang 30 km pagar laut itu. Stop aja sebelum masuk. Tadi ada pendamping lain Pak, siapa itu? Yang memasukkan surat laporan resmi atas dugaan korupsi dalam penerbitan surat kepemilikan HGB maupun HM di lahan laut utara Tangerang yang populer yang dibangun pagar laut. Jadi dengan dasar bahwa penerbitan itu diduga palsu, maka saya melapor kepada Kejaksaan Agung sebagai bentuk memperkuat kalau memang sudah sprindik. Kalau belum sprindik, maka laporan saya ini tetap akan saya masukkan sebagai laporan resmi. Di lain pihak, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid merespons peluang pidana terhadap 8 pegawai kementeriannya yang dicopot dan disanksi terkait penerbitan sertifikat di Laut Tangerang. Kata Nusron, bisa saja mereka dipidana jika terbukti memiliki niat jahat untuk memalsukan dokumen demi menerima suap. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea, misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Hampir sebulan pagar laut di perairan Tangerang jadi sorotan, dugaan pelanggaran berbagai aturan pertanahan hingga kelautan, serta dalang di balik pemagaran tak kunjung diumumkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai bukan hal sulit mengusut pagar laut. Agar tertib bernegara, Mahfud mendorong skandal pagar laut diusut secara pidana. Menurut saya sih tidak sulit sih, gitu. Tapi ini selama ini kok saling lempar badan, ya. Saya selalu mengatakan gini, menteri itu, apakah itu Pak Hadi Cahyanto, apakah AHY atau Sofyan Jalil, nggak usah takut kalau dia tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Itu kan ada delegasi kewenangan di dalam hukum tata negara itu. Ini kewenangan dan tanggung jawab ini atas delegasi dari menteri ini, kan gitu. Kalau dia tidak melakukan, nggak usah takut, katakan aja. Nah kalau kita mau tertib dan mau aman negara ini, ya ini supaya ditindaklanjuti secara hukum pidana gitu, bukan teknis administrasi, Usai ramai soal pagar laut, Kejaksaan Agung turut merespons. Kejaksaan Agung membuka peluang mengusut jika ditemukan dugaan korupsi di balik perizinan pagar laut. Mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi. Jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan seterusnya, tentunya
kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah tentu ya sampai pada kemungkinan untuk ditangani. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menduga ada pidana korupsi dan kerugian negara yang timbul akibat pemasangan pagar laut. Untuk membongkar pelaku di bawah hingga di atas, Yudi mendorong penyidikan bersama KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Saya mengusulkan supaya ada penyidikan bersama atau joint investigation terhadap perkara ini, supaya KPK, kepolisian, kejaksaan bisa bekerja sama dengan yang kewenangan yang dimilikinya masing-masing, sehingga kasus ini akan terbongkar mulai dari pelaku di tingkat bawah hingga sampai pelaku di tingkat atas. Di tengah ramai pembongkaran pagar laut, Koordinator MAKI Boyamin Saiman pekan lalu melaporkan dugaan korupsi pagar laut di perairan Tangerang ke KPK. Kepada KPK, Boyamin memberikan 2 nama mantan menteri yang disebutnya menandatangani penerbitan ratusan sertifikat di Laut Tangerang. Belakangan ratusan sertifikat itu dicabut karena cacat prosedur. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengaku kejaksaan telah menerima laporan dari koordinator MAKI dan sambil mencari data terkait dugaan adanya kasus korupsi atas pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Namun demikian, Kejaksaan Agung masih menunggu hasil dari perkembangan pengusutan kasus yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Nantinya jika ada unsur tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan Agung akan ikut melakukan penyelidikan atas permasalahan tersebut. Pelajari, ditelaah, ya kan? Apa yang menjadi esensi dari laporan yang bersangkutan. Jadi sebenarnya bahwa kami kejaksaan ya tentu akan mendahulukan instansi ya atau lembaga atau kementerian yang menjadi leading sektor dalam hal ini. Ya, katakan misalnya KKP atau dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita mengharapkan jika misalnya kementerian atau lembaga ini dalam pemeriksaan pendahuluannya menemukan ada peristiwa pidana di sana, tentu kita akan lihat. Hampir 1 bulan jadi sorotan, siapa dalang di balik pemagaran laut di perairan Tangerang sampai kini belum juga diumumkan. Muncul pula desakan banyak kalangan agar pagar laut diusut secara pidana karena ada dugaan tindak pidana korupsi. Lalu mengapa kasus pagar laut ini seolah saling tunggu pengusutannya? Penegakan hukum mana yang sebaiknya memimpin pengusutan perkara ini? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber, namun untuk saat ini yang baru bergabung bersama kami adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Mas Boyamin, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Kami juga masih menantikan staf khusus Menko Infrastruktur Herzaki Mahendra Putra untuk ikut berdiskusi bersama kami di sore hari ini. Mas Boyamin, minggu lalu Anda melapor ke KPK, kemudian hari ini Anda melapor ke Kejaksaan Agung. Apakah ada warna berbeda atas laporan yang sama terkait dengan pagar laut ini? Hampir sama, tapi yang di Kejaksaan Agung lebih menukik karena saya sertai bukti, dokumen, akte jual beli, urutan cerita, fakta, begitu saya teruskan. Karena mendengar informasi Kejaksaan Agung sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Meskipun itu tidak dibenarkan, tidak dibantah, karena memang penyelidikan kan masih rahasia. Tapi kan terlanjur beredar surat permintaan dokumen kepada Lurah Kohot gitu, yang diterbitkan Kejaksaan Agung. Di sana ditulis juga surat perintah penyelidikan nomor sekian, tahun tanggal berapa gitu. Ya saya 2 misi ke Kejaksaan Agung, itu memastikan, tapi tidak penting lah. Tapi yang utama tetap melaporkan dengan lebih lengkap. Karena apa? Ya karena memang perkembangannya saya mendapatkan lebih lengkap lagi. Sementara KPK kemarin menghubungi saya, juga sudah saya kasihkan beberapa dokumen juga gitu. Setelah laporan saya ada tim Dumas, tim pengaduan masyarakat yang menghubungi saya dan sudah saya kasihkan juga. Nah, mengapa kemudian bukti yang dikasih ke Kejaksaan Agung ini tidak dikasih juga ke KPK, Bang?
Ya sama, nanti Sama akan aja. saya berikan dua-duanya. Saya berharap kalau boleh, ini kan saya ini orang partikuler itu kan, tidak punya kewenangan apa-apa, tapi mendorong dua-duanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tanda kasarnya saya seperti mengadu domba mereka siapa yang lebih cepat, lebih gerak cepat, gercep untuk menangani perkara ini gitu kan. Hmm. Ya seperti saya mengadakan lomba lari lah gitu, kira-kira gitulah kalau tidak adu domba lomba lari, karena masing-masing punya kewenangan dan sebenarnya ilmunya itu kan sebenarnya saya dapat dulu dari Kejaksaan Agung tentang perkara ini, yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, di mana itu pejabat yang diduga mengawasi atau register memalsu itu diancam hukuman pidana minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, tanpa harus ada kerugian negara, tanpa harus ada suap di situ. Jadi ini pintu masuk sebenarnya. Makanya kalau ini nanti mereka serius, itu cepat ini penyidikan bisa segera naik sebenarnya, karena memang ada dugaan palsu di letter C, dugaan palsu di warkah, palsu di level-level bawah lah. Di BPN pun sebenarnya diduga palsu. Kenapa? Ini kan penerbitan sertifikat tahun 2023. Nah, sejak 2 tahun lalu itu ada aplikasi Sentuh Tanahku. Ketahuan itu lahan di laut atau di daratan. Jadi BPN sengaja diduga sengaja tidak tahu kalau itu lahan laut misalnya. Itu berarti kan sudah masuk unsur di sana juga pasal 9 ini gitu. Jadi Makanya kemudian Anda melakukan pelaporan terhadap kasus yang sama di 2 lembaga penegak hukum begitu? Ya, sebenarnya ini mestinya KPK yang jadi leading, karena KPK itu berhak supervisi dan mestinya, maksud saya dengan pasal 9 nanti bisa masuk pasal 5 yaitu suap, dan pasal 6 pemberi suap, penerima suap. Nah, juga kalau memungkinkan pasal 2 dan pasal 3 perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, karena laut kan apapun konteksnya itu sudah dikapling gitu kan, sudah merugikan negara juga gitu. Tapi mungkin terlalu jauh lah ke sana, itu pembuktiannya berat. Tapi kalau pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini gampang, mudah, karena ini sebenarnya mengadopsi dari pasal 461 KUHP, dipindah ke sana gitu loh, tentang penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang memalsu dari buku-buku register atau buku-buku pengawasan. Oke, melihat keterangan terakhir yang disampaikan oleh Pak Nusron Wahid di DPR hari ini bahwa sudah ada 6 pejabat daerah di lingkungan Kementerian ATR yang dipecat gara-gara pemasangan pagar laut ini. Menurut Anda itu sudah cukup, Mas Boyamin? Super cukup sebenarnya, karena rangkaian dari proses pemalsuan itu, dugaan pemalsuan itu kan ada di situ gitu loh. Jadi BPN tidak bisa mengatakan, wah saya hanya menampung, saya hanya menerima pengajuan berkas dari kepala desa, dari camat. Itu nggak bisa di situ itu. Sehingga apalagi tadi saya katakan ada aplikasi Sentuh Tanahku. Kalau notaris atau PPAT itu memproses tanah-tanah dari Persil, itu ada 2 kali kunjungan itu ke lokasi. Panitia A misalnya dengan peta lokasi, itu pertama. Baru kemudian diproses, baru kedua untuk mengecek lapangan tentang ukur. Nah, gitu loh. Jadi ini kan jelas gampang gitu kalau oknum BPN di kantor. Ya, gimana? Oke, terima kasih sudah bergabung sebelumnya. Ini gara-gara masalah pagar laut, masalah izin sertifikat hak guna di area pagar laut Tangerang ini, nama menteri-menteri ATR sebelumnya ini disangkut pautkan, termasuk nama Mas AHY juga disangkut pautkan di sini. Apa klarifikasi dari Mas AHY soal dikait-kaitkan dengan perkara ini? Gini Mas, kalau Mas AHY kan jelas ya, sudah bolak-balik komunikasi dan koordinasi terus dengan Pak Nusron Wahid, karena bagaimanapun kan urusan HGB ini kan ranahnya Kementerian ATR BPN. Sedangkan Pak AHY sendiri merupakan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang di bawahnya ada Kementerian ATR dan BPN gitu. Dan beliau juga mendorong penuh ada investigasi ya secara terbuka dan dilaporkan kepada publik. Dan hari ini kita tahu bagaimana Pak Menteri ATR BPN, Pak Nusron, sudah menyampaikan di depan DPR gitu hasil penyelidikan beliau ya, pendalaman beliau bahwa satu, yang juru ukur itu kan kemudian yang berlisensi itu KJSB ya, itu dicabut lisensinya karena bermasalah nih. Jadi kalau tadi saya dengar ya dari Bang Bonyamin Saiman itu bahwa kok bisa itu kan ada sertifikat segala apa ya. Ini tadi salah satunya yang tadi juru ukurnya sudah jelas-jelas lisensinya dicopot ya, dicabut. Yang kedua terkait dengan proses tadi habis diukurkan ini kan nyampe ke apa namanya? Habis diukurkan ke kasih pengukuran. Habis dari kasih pengukuran, data ini lengkap dibawa ke kasih penetapan hak dan pendaftaran tanah. Nah, dan kemudian finalisasinya karena ini untuk sesuai dengan apa namanya aturan ya, bahwa untuk tanah badan hukum itu maksimal 3 hektar, lalu untuk perseorangan maksimal 1 hektar.
itu ada pelimpahan wewenang kepada kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota. Nah, itu bisa ditandatangani di tingkat kabupaten kota gitu. Jadi fokusnya di situ. Ya, Kalau kemudian ada kabar bahwa penerbitan sertifikat itu keluar di era Mas AHY saat menjabat sebagai Menteri ATR, klarifikasinya gimana? Benar tidak kabar itu, Mas? kalau sampai hari ini ya yang kami tahu sesuai dengan disampaikan oleh Pak Nusron adalah tahun 2023. Tetapi bagi kami hari ini tidak lagi menjadi relevan. Kenapa? Karena yang tadi masalah pelimpahan wewenang, penerbitannya di kantor pertanahan, sama Mas, mohon maaf, penerbitan SIM di tingkat Kapolres. Kalau misalnya ada SIM tembak, misalnya, apakah kemudian Kapolri diminta pertanggungjawaban, itu satu. Yang kemudian misalnya KTP, kan banyak juga KTP bodong yang tidak berhak. Ada nih, yang dulu-dulu misalnya, yang orang rantau bukan asli daerah situ, kemudian bagaimana dia bisa dapat KTP, bahkan tanpa KK dia bisa dapat KTP misalnya. Gitu. Nah, tapi kan tidak kemudian di Kemendagri. Hari ini bagi kami yang penting, teman-teman Kementerian ATR BPN sudah berupaya menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Dan sudah terbuka. Ada pelanggaran di sini. KJSB yang berlisensi itu kemudian dicabut lisensinya. Lalu kemudian, ya ini kan ada efek jerak nih. Pihak-pihak yang terlibat di internal ATR BPN kan diberikan sanksi berat dan diberhentikan. Dan silakan, nih saatnya untuk APH masuk. Kan begitu, karena ranahnya bukan lagi kalau misalnya ini ada indikasi pidana misalnya. Bahwa katakanlah misalnya ini ada pihak-pihak lain yang terlibat. Nah ini APH. Jadi perlu KPK, Kejaksaan ini perlu diturunkan untuk perkara ini ya? Ya silakan, karena ini ada ranahnya APH gitu Mas ya. Nah kemudian kan juga mesti kita telusuri tadi, ini kan pada saat menerbitkannya, apakah ada yang namanya, mohon maaf, RT/RW. Apakah dokumen RT/RW itu ada nggak? Oh ternyata ada. Dan ternyata bilang bahwa di situ daerahnya ini. Padahal kenyataannya bukan misalnya. Itu kan berarti ada yang pihak lain juga yang terlibat. Lalu ada PKKPR. Ya kan? Apakah ada nih dokumen PKKPR-nya yang menyatakan bahwa di situ boleh pengeluaran HGB? Nah, yang mengeluarkan dari Pemda Mas gitu. Ini kan mesti ditelusuri juga. Oh ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan yang terlibat siapa? Oh berarti dari pihak BPN-nya ini gitu. Tapi kalau ada, nah dan ternyata tidak sesuai aturan kan berarti ini jalan masuk nih ke tempat-tempat lain. Kenapa nih sampai bisa ada penerbitan ini? Yang pasti Menko AHY hari ini berterima kasih dan mengapresiasi Pak Nusron, jajaran Kementerian ATR BPN ya, yang mengusut ini sampai tuntas dan sudah ada sertifikat yang dibatalkan dan terus didalami. Apakah ada sertifikat-sertifikat lain yang bermasalah? Kami berterima kasih juga nih teman-teman Kompas, media, Bang Boyamin Saiman ya, dan juga jajaran yang lain. Silakan teman-teman. Kita pantau terus perkembangan kasus ini. Penegasan saja Bang Zaki. Jadi ada arahan dari Mas AHY dengan sudah ada laporan ke KPK dan ke Kejaksaan Agung soal pagar laut ini. Apakah arahan dari Mas AHY juga tampaknya perlu untuk diusut secara pidana? Gini Mas, kalau unsur pidana ini kan tergantung APH-nya. Itu aja. Nah, silakan nih, kita sudah membongkar sampai di tingkat Kementerian ATR BPN. Ini ada jalan masuk nih. Bahwa terbukti ada penyalahgunaan wewenang. Apakah penyalahgunaan wewenang itu juga masuk ke ranah pidana? Ya teman-teman APH ayo silakan gitu ya. Pasti Pak Nusron tentunya tadi sudah di DPR sudah menjelaskan. Nah silakan nih, ini udah ranahnya teman-teman Kementerian ATR. Kan tentu nggak mungkin Mas, kami kan Kemenko Infra dan Kewilayahan, bukan Kemenko Hukum Mas. Oke. Ya kan, masa kami yang memfollow up ini. Tapi yang pasti kita dukung terus dan kita membackup penuh. Oke. Ya, backup penuh. Teman-teman APH kan bisa melihat kalau misalnya tadi misalnya ini contoh nih, ada nelayan-nelayan yang merasa namanya dicatut. Nah ini kan berarti kan ada masuk juga nih pasal yang lain ini gitu, ya kan? Yang ranah pidana mungkin. Nah ini tolong. Mas Boyamin, Mas Boyamin, saya potong di situ. Mas Boyamin begini, ada ide juga begitu dari mantan penyidik KPK bahwa pengusutan kasus ini tidak bisa dilibatkan KPK ataupun Kejaksaan, harus barengan juga dengan kepolisian. Menurut Anda itu tiba tepat penyidikan bersama itu? Ya boleh aja, tapi nanti malah saya yakin malah jadi gajah gemuk yang sengat lebah nanti malam, jadi jalannya pelan. Jadi ini nanti saya dorong memang Kejaksaan Agung KPK segera penyidikan mana yang duluan ya itu yang duluan menangani, karena memang sekarang undang-undang KPK itu selain ada supervisi adalah sinergi dan ada MOU, siapapun yang penyidikan lebih duluan ya itulah yang menjadi leading sector dan Kejaksaan Agung sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan, meskipun itu belum diakui, tapi saya meyakininya. Maka saya dorong dan saya beri bukti yang paling lebih banyak daripada KPK. Karena saya berharap Kejaksaan Agung kadang-kadang dulu pengalaman minyak goreng langka mahal, saya berikan 1 bulan sudah penyidikan. Sementara KPK
baru melihat itu sebagai undang-undang penyelundupan, gitu, bukan undang-undang korupsi. Atau dulu Jiwasraya Sabri, saya pelapornya juga, itu KPK waktu itu berdebat hanya soal pasar modal misalnya, atau sekedar pencatatan. Jadi ini mudah-mudahan kalau Kejaksaan Agung ini mau turun tangan, ya bisa lebih cepat, karena ilmunya itu di pasal 9 tadi, yang sekedar sebenarnya pejabat yang memasuk buku-buku register pengawasan itu sudah jelas masuk di situ. Kalau Terakhir Kejaksaan Agung bilangnya gini, Mas Boyamin, mereka akan melakukan penyelidikan sambil menunggu proses internal dilakukan juga oleh Kementerian KKP. Menurut Anda nunggu KKP dulu beres menyelidiki internal atau bisa berbarengan? Enggak, saya yakin itu hanya bahasa bahasa sopan santun aja. Karena setahu saya dulu Kejaksaan Agung beberapa pengalaman juga begitu gitu, tapi langsung gaspol. Mudah-mudahan seperti itu lagi gitu. Karena apa? Itu tidak pernah tergantung dari manapun Kejaksaan Agung, dan KPK pun tidak pernah tergantung pengawasan internal sampai dipecat segala macam, itu kan masih jauh nunggu. Tapi Pak Nusron hari ini menyatakan ada yang dipecat 8 orang. Itu kan berarti setidaknya kalau toh pasal 9 itu sudah ada memenuhi syarat unsur itu. Nggak usah harus nunggu ada suap atau nunggu kerugian negara, karena ini kita fokusnya pasal 9. Masih. Mulai dari mana menurut Anda bagus ya kalau Anda sudah melapor ke KPK dan Kejaksaan Agung dengan bukti-bukti yang Anda bawa juga kepada lembaga penegak hukum itu, mana dulu yang bisa disidik untuk bisa membuka kotak Pandora ini? Ya dari desa dulu, karena desa itu kan sebenarnya ada istilahnya buku C-Desa. Gitu. Nah, ini kan di atas laut ini kan seakan-akan C-Desa dulu empang, dulu katanya ada tambak gitu. Tapi sejak tahun 1970 menurut ahli UGM garis spasial pantai tidak pernah berubah. Berarti kan tidak ada gitu. Jadi, dan saya punya saksi 3 tadi sudah saya sodorkan kepada Kejaksaan Agung bagaimana tahun 2012 itu para orang-orang di sana mencari surat segel tahun 82 begitu. Seakan-akan punya garapan, dan bahkan kadang-kadang ada yang dicabut oleh kepala desanya, protes karena diberikan pada orang lain ketika ganti kepala desa. Ini kan sudah suatu hal yang gampang. Ini memang urutannya harus dari paling bawah, yaitu di tingkat desa, baru tingkat kecamatan, baru kantor BPN Kabupaten Tangerang. Jadi fokus di situ aja lebih mudah gitu. Soal nanti ada pengembangan, ada unsur suap atau unsur merugikan negara, itu nanti aja gitu bersamaan dari simultan ini. Tapi kalau dari pasal 9 ini cepat, karena nanti apalagi sudah dibatalkan sertifikatnya oleh Pak Nusron Wahid, itu berarti kan pasti ada yang palsu di sana, tinggal ngundang. Dan setahu saya itu ada warga di sana menyatakan kami minggu kemarin ada orang yang mengaku dari Kejaksaan Agung sudah turun ke daerah gitu. Berarti kan mereka sebenarnya sudah gerak cepat itu. Nah, maka daripada ini saling menunggu, maka saya hari ini tadi juga melapor resmi kepada Kejaksaan Agung sebagai sarana kontrol saya untuk mengajukan gugatan pra peradilan, misalnya kalau sebulan lagi mangkrak baik KPK maupun Kejaksaan Agung. Gitu. Bang Zaki, melihat kasus ini ada dugaan begitu pemalsuan sertifikat di balik ini, sesungguhnya apakah sulit untuk mengetahui proses dari pemalsuan itu sampai ke bawah-bawahnya? Ya tentu kan kita harus berhati-hati Mas gini, karena kan banyak dokumen yang dilibatkan gini. Tadi Pak Boyamin juga sudah menyampaikan ini, ya ada dokumen dari desa, ini kan salah satunya. Bahkan proses HGB ini kan berjenjang ini. Tadi dari letter C atau girik misalnya, kemudian diproses bahwa ini ada yang mengakui berdasarkan itu ingin memproses SHM secara perorangan. Misalnya nih kan begitu. Dari SHM perorangan ini kemudian diproses lagi, katanya dijadikan HGB. Ini kan berjenjang nih prosesnya. Ini kan masing-masing proses dan tahapan ini kan ada dokumen yang kita mesti telusuri. Lalu ada fisiknya juga yang harus kita cek. Ya kan? Nah, termasuk diantaranya pengecekan melalui satelit tadi gitu. Tetapi yang pasti ini semua proses telah dilakukan. Dan kita mesti hati-hati banget. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati, ada celah saja, ini bahaya nih gitu. Karena sepertinya yang melakukan yang kayak gini-gini ini kalau yang kami temukan ketika eranya Mas Ahaye ya, di berbagai daerah lain, kami tidak menyampaikan bahwa di daerah ini sudah terbukti ya, tetapi di daerah-daerah lain ketika kami memberantas mafia tanah, modusnya ya seperti ini diantaranya. Dan mesti hati-hati banget, karena mereka rapi banget nih. Jadi ada orang mengaku ada warga yang mengaku punya tanahnya, datang ke desa kemudian mengeluarkan surat, lalu sama-sama kemudian diurus, misalnya diceklah berkas-berkas lainnya, apakah misalnya ke Pemda atau kemana, lalu kemudian ke BPN. Padahal di sana katanya sudah ada jadi padahal belum tentu dia nih gitu. Lalu kemudian dibawa ke tetangga-tetangganya itu benar bahwa yang punya tanah ini adalah dia.
Nah, ini kan modus-modus kayak gini ada nih, tapi kemudian bisa dibuktikan bahwa ternyata yang punya tanah itu adalah siapa. Tapi kan nggak gampang nih kayak gini, kita mesti cek satu persatu, dalami satu-satu, kita cek dokumennya juga di kantor BPN itu. Di buku tanahnya juga seperti apa, kan ada jejak rekamnya nih. Ini yang punya tanah ini siapa nih? Sebelum ini, jadi pada saat berpindah tangan pun makanya kemudian Mas. Ini kan sudah ada 6 yang dipecat oleh Pak Nusron dalam perkara ini, Bang Zaky. Menurut Anda 6 orang ini sudah cukup dianggap bertanggung jawab makanya dipecat, atau tampaknya perlu ada penyelidikan lebih lanjut dan perlu ada orang lain yang bertanggung jawab? Apakah bisa sampai ke Kementerian ATR-nya langsung untuk diselidiki di internal? Ya, gini Mas, kalau ini kan tergantung dari yang sudah mendapatkan sanksi berat, ya kan, apakah dari mereka terungkap fakta baru, kan begitu. Bahwa mereka melakukan ini karena diperintah, misalnya, kan begitu. Atau dijanjikan sesuatu, apakah dari dalam ataukah dari luar, kan begitu. Nah, ini kan tergantung dari beliau-beliau ini, tapi kan ini yang bisa mengembangkan kasus ini. Nah, makanya kami makasih nih ke Pak Boyamin dan teman-teman yang melaporkannya kepada APH. Ya, kita tunggu nanti teman-teman APH. Pendalaman ini kepada masing-masing pasti hari ini ATR BPN, Kementerian ATR BPN, ya kami di Kemenko terus sama-sama mendampingin bagaimana nih agar pendalaman terus nih, kan masih yang ini kan yang saat ini nih. Terus nih apakah ada misalnya sertifikat lain, HGB lain di daerah yang sama itu atau sekitarnya yang memang juga terindikasi penyalahgunaan wewenang. Kan begitu. Dan ini tadi prosesnya tidak mudah memang karena tadi banyak berkas yang masih dicek fisik juga, masih hati-hati karena kalau enggak. Saya kasih clue juga ya Zaky. Singkat saja. Saya kasih clue. Singkat saja Mas Mohaimin. Jadi minggu kemarin itu tim ATR BPN sebenarnya sudah selesai menelusuri ini, maka dilakukan pemecatan terhadap 6 orang itu. Jadi sebenarnya unsur kesalahan dari administrasi sudah tinggi, dari sisi pidana pun juga sudah tinggi karena unsur pemalsuan itu terjadi di bawah, desa, kecamatan, BPN juga diduga ikut terlibat karena apapun itu tadi ya saya katakan seperti girik-girik surat garapan itu berpindah-pindah aja, tanahnya nggak ada, dijual sampai 5 kali sampai 10 kali baru menyampe ke pakelar besar dijadikan HM 2 hektar aja. Memang sengaja biar nggak nyampe kantor pusat ini di kantor daerah aja. Gitu. Bukti-bukti inilah yang kemudian 2 hektar tadi dijual kepada PT dari HGB gitu urutannya begitu. Bukti-bukti ini yang kemudian kita tunggu prosesnya di KPK dan juga Kejaksaan Agung. Mas Boyamin, Bang Herzaki, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.